Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan sabit. Kenapa bulan itu tidak seperti mentari? Yang mentari kondisinya ya bulat aja. Tapi bulan kita melihat dia kadangkala hilang, tidak kelihatan. Kemudian dia lahir kembali. Tipis, hampir tidak terlihat. Tapi dia ada. Kemudian dia membesar, lalu menjadi bulat. Tapi dia bulat juga nggak lama, hanya semalam. Kemudian besoknya dia mulai berkurang, kemudian dia hilang dan lahir kembali. Seperti itu terus. Ada apa sebenarnya? Kenapa Allah menciptakan hilal seperti itu? Kata Allah Azza wa Jal, Qul, katakan kepada orang-orang yang bertanya itu, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ternyata bulan itu seperti itu sebagai penetapan waktu bagi umat manusia dalam peribadatan mereka. Dan untuk menetapkan musim haji. Orang-orang berangkat haji, kapan mereka akan tarwiyah? Kapan jemaah? Tanggal 8. Kita di mana waktu itu? Ya di sini kita kan. Mudah-mudahan semuanya sampai ke sana jemaah. Tanggal 8 mereka tarwiyah. Tahu dari mana? Tahu dari hilal tadi. Tanggal 9 mereka di Padang Arafah, wukuf. Tahu dari mana? Ya tadi dari hilal. Yang kebanyakan umat Islam melupakan kalender Hijriah ini jemaah. Ya, apa penyebabnya? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kata Allah, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Karena kalender Hijriah seakan-akan tidak ada kaitannya dengan dunia. Antum digaji pakai apa? Pakai Masehi. Nah, cobalah teman-teman yang punya perusahaan, yang punya pekerja, dirubah. Ini mumpung kalender Hijriah sama Masehinya berdekatan. Nggak terlalu jauh lah. Bahkan kemarin Ramadan kalau nggak salah bersamaan. Itu seharusnya jadi momentum gajian pakai Hijriah. Ketika gajian pakai Hijriah itu kita berarti berbuat baik kepada pekerja kita. Kenapa? Karena dia dapat gaji lebih cepat dan ada 11 hari dalam setahun dia makan gaji tanpa bekerja. Iya. Ini bentuk berbuat baik. Gajinya dicepetin, diingetin sama akhirat. Ketika gajian itu tanggal 25 Dzulhijjah umpamanya, dia akan tahu, oh bentar lagi 5 hari lagi kita akan masuk ke bulan Muharram nih. Ada apa dengan Muharram? Ada apa dengan Dzulhijjah? Terus dia diingatkan, nanti Muharram selesai akan masuk ke bulan Safar. Safar tuh banyak orang gak nikahin anak di bulan Safar. Karena kata sebagian orang jahiliyah dahulu, Safar itu bulan bala. Iya, padahal nggak ada kata Nabi SAW, la Safar, nggak ada. Habis Safar masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, masuk bulan haram. Habis Rajab tuh persiapan untuk Ramadan. Karena persiapan itu paling enggak ya tadi 2 bulan sebelum Ramadan persiapan bulan Rajab, lalu masuk bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Oh, bulan diangkatnya amalan. Nanti masuk Ramadan, nanti Syawal, terus seperti itu. Tapi kita melupakan hal itu. Di masjid ini ada enggak sambutan memasuki 10 awal Dzulhijjah? Ada enggak? Mana DKM masjidnya? Ada nggak sambutan selamat menunaikan ibadah 10 awal Dzulhijjah? Yang ada bagi yang ingin kurban, iklan kurban. Kita perlu mengingatkan jamaah tadi, wa dzakir fa inna dzikra
tanfa'ul mu'minin, memberikan peringatan itu penting, dan biasanya orang-orang beriman itu akan sadar ketika dikasih peringatan. Ingat, tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih Allah cintai daripada beramal soleh di hari-hari ini. Maka perbanyak ibadah. Ahibati fillah, kenapa temanya sabar? Anda nggak tahu, karena yang milih tema panitia. Apa dia kena musibah, kemudian dia ingin menyabarkan dirinya dan menyabarkan yang lainnya. Karena memang hidup ini tidak akan lepas dari bala. Antum beriman dan antum harus siap dengan bala. Allah Azza wa Jal berfirman di awal surat Al-Ankabut, ya, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, ya, kami hijrah, kami taubat, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak difitnah, tidak dikasih ujian sama Allah Azza wa Jal? Iman itu berdampingan dengan fitnah. Ketika antum beriman, antum akan diuji sama Allah Azza wa Jal. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak, muncul dengan nyata siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Sekarang ini di masjid ini kelihatan semuanya beriman. Betul antum beriman? Di Masjid Nabawi ada orang-orang yang sholat di belakang Nabi SAW tapi nggak beriman. Mereka adalah kelompok orang-orang munafikin. Kapan nampak? Nah, kapan tampak? Ketika ada ujian. Ujian itu bentuknya perintah, larangan, dan takdir yang tidak kita inginkan. Itu ujian, itu fitnah. Makanya ketika diperintahkan, nah, mau ganti. Ketika, kenapa? Nah, ketika diperintahkan sholat berjamaah, maka akan kelihatan mana yang munafik dan mana yang benar-benar beriman. Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat apa? Isya dan subuh. Berat sekali. Ya, kalau sekarang mungkin ada lampu, tapi tetap ada kegelapan dulu, jemaah. Tidak ada penerangan sama sekali. Mereka kalau sholat duhur kelihatan sama orang-orang. Orang munafik datang ke masjid. Assalamualaikum. Kelihatan sama orang lain. Asar kelihatan, maghrib masih kelihatan, isya udah gelap kulit. Anda pernah ke satu pulau yang nggak ada listrik di sana. Adalah mereka pakai genset, tiap rumah dikasih satu lampu itu. Dari jam 5 sampai jam 10 malam atau jam 9 malam. Setelah itu nggak ada lagi penerangan. Subuh itu jam Anda berangkat ke masjid. Tangan Anda nggak kelihatan. Anda ngomong, Anda langsung ingat, oh itu ya orang-orang munafik ya. Nggak kelihatan. Yang sholat di sebelahnya, wallahu a'lam, ini ada manusia. Enggak sholat. Karena gelap gulita jamaah. Nggak ada yang kelihatan.
Maka berat buat mereka. Kenapa? Karena orang-orang munafikin itu sholatnya cuma riya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu ingin menipu Allah. Mereka sebenarnya yang sedang ditipu. Dan apabila mereka hendak sholat, mereka sholat tapi dengan malas-malesan. Yura'una, riya sama orang. Kapan bisa riya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak ada. Dia mau riya sama siapa? Sama tangannya sendiri dia nggak kelihatan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ahibati fillah, ada sebagian harf. Ada yang beriman itu di pinggiran, jemaah. Jadi imannya belum sampai ke pinggiran. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau dia dapat kesenangan, dapat kenikmatan, kasih sehat, ya, rizkinya lancar, oh, berarti Islamnya agama yang benar nih. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala aqibai. Kalau terkena fitnah, balik dia. Balik ke masa lalu dia, balik kepada dosa-dosa dia, balik kepada kemaksiatan dia. Kenapa? Dia nggak sabar. Kita akan diuji sama. Dan itulah tabiat penciptaan manusia. Diuji manusia itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami memberikan bala kepada kalian. Modelnya kesenangan, itu bala. Ada orang yang dikasih bala kesenangan nggak lolos. Cerita para sahabat Nabi, dulu waktu kita dikasih kesusahan, kita sabar. Tapi ketika dikasih nikmat, lupa sebagian kita. Dan mungkin terjadi sama kita, nggak sabar ketika mendapatkan harta. Dia langsung ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Lupa dia ketika sholat, sujud, minta rizki sama Allah, minta dilancarkan usahanya. Ketika dikasih kelancaran, nggak sabaran dia. Jadi bala itu bentuknya kebaikan dan keburukan. Fitnah, itu ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami semuanya, gitu. Ahibati fillah, tadi ada orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya di pinggirannya. Makanya pentingnya kita beragama dengan belajar. Kebanyakan kita itu Islamnya keturunan, dan alhamdulillah jemaah, kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita muslim. Kita dilahirkan dari rahim seorang muslimah. Kita dari awal sudah dengar tuh la ilaha illallah. Kita udah diajarin sholat sama orang tua kita. Kita bisa sholat. Kita di bulan puasa. Dari mana belajar? Dari orang tua. Tapi perlu belajar agama lebih dalam lagi. Ya, nggak usah dalam-dalam. Seperti antum belajar dunia lah. Antum belajar dunia berapa jam dalam sepekan? SD berapa jam? Berapa jam? Lupa kalau belajar dunia. Belajar agama? Ya, 2 jam. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Kuliah? Nggak belajar. Masa kuliah nggak belajar agama aja mah? Bayangin antum, nggak belajar. Maka itu yang jadi masalah. Ketika kita tidak mengkaji agama kita, kemudian datang fitnah dan ujian, kita nggak sabar. Ahibati fillah, kata Nabi SAW, beliau berbincang tentang nikmat. Beliau mengatakan, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi ada usaha.
Karena ada sebagian yang nggak mau sabar. Dia mengatakan, iya. Betul gini. Double. Bismillah jamaah. Harus sabar. Ini salah satu, kita harus sabar ngadepin kayak gini nih. Dan antum juga harus sabar jamaah. Wa man yatasabbar yusabbir Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Kan ada orang yang mengatakan, "Ana memang nggak sabaran Ustaz loh." Antum nggak usaha. Tapi kesabaran itu ada 3. Kesabaran, sebutkan 3 model kesabaran. Nah, fadhol. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah. Siap? Mana hadiahnya? Yang bener lah panitia. Antum sabar ya. Masih dicarikan sama panitianya. Nah, tahib dari 3 itu mana yang paling utama? Oh, yang lainnya. Mana yang paling utama? Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi musibah. Mana yang paling utama? Enggak lah. Iya. Menjalankan perintah. Kenapa? Karena dalam perintah kita harus menggunakan usaha. Menjalankan perintah jemaah. Jadi sabar itu ada yang pilihan, ada yang terpaksa. Sabar menjalankan perintah ini hadiahnya sabar. Nah, nanti panitia yang sedang nyari beli, nggak tahu lah. Kalau nggak dapat ya sabar juga. Nah, menjalankan perintah itu butuh usaha, butuh upaya. Ada yang aksi yang kita lakukan. Perintah sholat itu berat. Maka Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu benar-benar berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk jemaah. Karena dia perlu wudu, perlu meninggalkan teman-temannya, dengan adzan dia perlu ke masjid. Setelah itu dia perlu nunggu qomat. Makanya sebagian orang itu baru ke masjid kapan? Setelah qomat. Nggak apa-apa loh Ustaz, yang penting sholat gitu. Butuh kesabaran untuk di soft pertama. Siapa yang kemarin sholat Jumat di soft pertama? Masya Allah. Hadiahnya sabar. Coba antum pikir jamaah. Sebagian kita mungkin sudah 2 tahun gak pernah di soft pertama sholat Jumat. Kenapa? Karena tadi butuh kesabaran. Oh, Ustaz, ana pernah di soft pertama Ustaz, tapi tahu-tahu qomat Ustaz, tidur. Jadi datang duluan tapi tidur, tahu-tahu qomat. Kok sudah qomat gitu kan? Butuh kesabaran. Antum dengarkan ceramah sekarang ini, butuh sabar enggak? Butuh sabar. Kita yang ngomong butuh sabar. Antum pikir? Nah, semua butuh kesabaran ya. Melaksanakan perintah itu butuh tenaga, butuh energi. Dan meninggalkan itu lebih mudah. Meninggalkan itu. Umpamanya, antum jangan mencuri. Enggak lah, diam aja. Nggak ngapa-ngapain. Jangan minum khamr. Ya udah nggak minum. Nggak butuh tenaga. Antum meninggalkan itu butuh tenaga. Oh, meninggalkan khamr. Nggak ada, sudah nggak ngapa-ngapain sudah. Jangan lihat yang haram. Ya udah lihat yang baik. Ada perempuan lewat, jangan dilihat. Nggak kuat. Apanya nggak kuat? Nggak kuatnya itu apa? Antum nggak kerjain apa-apa gitu loh. Kalau suruh angkat tuh batu, iya nggak kuat. Makanya kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan.
Suruh sholat, ada orang yang nggak bisa berdiri. Berdiri itu rukun sholat, anak nggak bisa berdiri, udah duduk gitu. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Sedekah, ya sudah sesuai kemampuan engkau. Puasa sesuai kemampuan. Maka yang sakit nggak usah puasa. Yang musafir, aduh capek, ya udah nggak usah puasa gitu. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku larang, tinggalkan, berhenti. Nggak ada tinggalkan sesuai kemampuan, nggak ada. Kalau namanya ninggalin total. Karena sudah bisa, kita mampu untuk meninggalkan itu. Karena kita nggak ngerjain apa-apa. Itu sabar pilihan. Dan sabar yang paling rendah itu sebenarnya sabar menghadapi musibah. Karena ya mau gimana lagi, ibunya meninggal dunia, mau ngomong apa gitu loh. Anaknya meninggal dunia, di PHK. Sekarang lagi ada badai PHK di negeri kita. Atau memang dibikin tema ini karena banyak yang di PHK di sini. Ketika COVID, salah satu perusahaan besar di Kalimantan itu intent ngadain kajian. Anak tanya kenapa? Banyak yang mau di PHK, Ustaz, kata dia. Dipersiapkan kajian, ya entah berapa ribu yang di PHK pada waktu itu. Jadi memang perlu persiapan. Dan PHK itu salah satu tanda cinta Allah sama kita. Musibah itu salah satu tanda cinta Allah sama kita. Agar kita tidak bergantung sama manusia. Agar hati kita tidak bersandar kepada tempat kerja kita. Yang ngasih rizki bukan atasan kita. Bukan perusahaan kita, bukan kantor kita, bukan manajemen. Lah, yang ngasih rizki itu Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki. Dan Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Allah kasih penyakit. Itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, perempuan ini, hitam. Suatu hari Abdullah bin Umar, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas, lupa nah, sedang di area tawaf situ. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa tawaf di rumah Allah. Dia lagi melihat ada perempuan yang sedang bersandar di Ka'bah. Dia ngomong sama muridnya, ala urika mra'atan min ahlil jannah. Engkau mau nggak aku kasih tahu perempuan penghuni surga? Mau lah katanya. Hadhihi sauda. Ini yang hitam tuh. Perempuan hitam ini. Atatin Nabi SAW. Dia pernah datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf. Fad'ullah li. Ya Rasulullah, aku tuh kena ayan. Sorak itu bisa ayan, bisa kena jin ya. Dan aku biasanya kalau sudah datang tuh, itu tersingkap auratku. Mungkin dia terjatuh, kemudian tersingkap auratku, kata dia. Doakan supaya Allah menyembuhkan aku. Kata Nabi SAW dikasih pilihan. In syi'ti da'autullah laki an yashfi'aki. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, kalau engkau mau, aku doakan semoga Allah menyembuhkan engkau. Tapi kalau engkau mau, engkau sabar dengan penyakit ini, engkau masuk surga. Milih mana perempuan ini jemaah? Kalau antum, ya sembuh masuk surga. Ya, kita kan kayak gitu kebanyakan jemaah. Kita tuh selalu berpikir dunia ini enak-enak aja. Enggak, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Antum pikir bersahabat dengan para nabi? Enggak bersahabat dengan para nabi. Kita tahu bagaimana ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Beliau diturunkan ke muka bumi ini. Bertahun-tahun ingin punya anak, nggak punya anak. Akhirnya punya anak.
Tapi ternyata anaknya dibunuh sama kakaknya. Bayangin jangan. Gimana bapak dapat ujian ketika Qabil membunuh Habil? Gimana perasaan ayah? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Adam yang sebelumnya merasakan nikmat surga kemudian tinggal di muka bumi ini. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Allah kasih ujian di istrinya sendiri. Istrinya yang satu rumah nih sama anaknya nggak nurut. Ditambah kaumnya. Beliau berdakwah 950 tahun jemaah. 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kecuali sedikit. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan 80 orang jemaah. Bayangkan ya, 950 tahun yang beriman hanya 80 orang. Gimana? Beliau sabar. Nabi Ibrahim diuji sama orang tuanya. Kasih ujian nih. Menghadapi orang tuanya. Didakwain orang tuanya, malah dimarahin anaknya. Jadi antum ketika mendapatkan ujian tersebut, antum mendakwain orang tua, anak dikucilkan ustaz, anak dimaki, anak ini itu. Nabi Ibrahim nabi. Diusir sama bapaknya. Nggak cukup diusir, dibakar sama kaumnya. Dibakar tuh Nabi Khalilur Rahman. Artinya memang perlu ujian itu. Dan perlu kesabaran. Sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Udah dibakar, selamat. Selesai ujiannya? Enggak. Nggak dikasih anak sama Allah. Minta anak. Rabbi habli minas salihin. Nggak dikasih. Besok minta lagi Rabbi habli minas salihin. Nggak dikasih. Tiap hari 1 tahun udah berdoa nggak dikasih. 10 tahun berdoa nggak dikasih. 30 tahun berdoa belum dikasih. 40 tahun berdoa belum dikasih. Baru dikasih umur 86 tahun. Baru dikasih. Sabar gitu. Dan kita yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti dikabulkan. Nah, Allah pasti mengijabah doa hambanya. Tapi ijabah dari Allah itu tidak selalu yang dipinta dikasih. Nah, terus gimana? Oh, udah datang, Masya Allah. Itu nggak usah nunggu lama-lama. Masya Allah, jualan itu. Hah? Apa? Hadiah buat yang tadi. Oke, kita kasih. Tadi yang jawab mana? Kita kasih hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi yang sabar nunggu di sini, makanya yang sabar kasih hadiahnya. Ada lagi? Mana yang sholat Jumat? Oh, sholat Jumat kita kasih parfum dia. Masya Allah, fadl. Sampai mana kita jemaah? Astagfirullah. Nabi Ibrahim tadi. Bukan Nabi Ibrahim. Doa, ya, anak kasih hadiah tuh. Nah, fadl, barakallahu fikum. Nah, belum selesai pertanyaannya. Dikabulkannya doa itu, kalau yang kita pinta nggak dikasih, dikasih apa sama Allah? Dikasih ini yang akan menjadi bencana untuk kita dihilangkan. Diganti sama Allah berarti. Diganti. Kita minta mobil nggak dikasih, tapi diganti yang lebih baik. Dihindarkan dari bencana. Taib. Kalau ternyata masih kita kena bencana, nanti di akhirat Allah kumpulkan di akhirat. Ada orang yang doa minta sembuh, sampai mati nggak sembuh. Kita lihat. Kan katanya Allah janji ngabulkan doa. Tadi dikabulkannya doa itu 3. 1 dari 3 hal. Kita lihat ada orang-orang berobat ke sana, berobat ke sini, sampai berangkat ke Mekah, umroh, haji, minta supaya Allah kasih kesembuhan, sampai meninggal dunia nggak sembuh. Apakah berarti doanya tidak dikabulkan? Dikabulkan. Asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Saudara-saudara kita di Gaza, bukankah hampir setiap Jumat kita doakan bersama-sama? Sebagian kita mendoakan secara pribadi. Tapi kenapa sampai sekarang seperti itu? Tadi Nabi Ibrahim baru dikasih umur 86 tahun.
baru dikasih. Alhamdulillah. Walaupun anak yang pertama ini bukan dari Sarah. Sarah itu jamaah, kalau baca sejarah ya, disebutkan tidak ada wanita yang lebih cantik dari Sarah setelah Hawa, istrinya Nabi Adam. Makanya kisah bagaimana Raja Mesir itu menginginkan Sarah ini cantik sekali. Akhirnya Sarah merelakan budaknya dikasihkan ke Nabi Ibrahim, Hajar. Lahir ini anak yang ditunggu-tunggu. Kata Allah, taruh di Mekah. Ya Allah, orang tua itu ingin nimang-nimang anaknya, taruh di Mekah. Dibawa nih dari Palestina ke Mekah. Belum ada tuh Ka'bah, belum dibangun. Diletakkan di sana. Dikasih satu wadah air dan satu tempat kurma. Terus Nabi Ibrahim pulang. Kata Hajar, loh kok ditinggal di sini? Ada apa? Akhirnya Hajar tanya kepada Ibrahim, ilaman takiluna? Ibrahim, engkau titipkan kami ke siapa di sini? Engkau serahkan kami ke siapa? Nggak ada siapa-siapa di sini. Jalan Nabi Ibrahim, naik kendaraannya tanpa jawab. Jadi orang tua itu kadang-kala mau noleh itu sedih sama. Makanya kalau antum nyambangin anak di pesantren ya, kadang-kala ya, kalau udah naik mobil tuh ya Allah, noleh, aduh, nggak kuat turun lagi dari mobil. Iya, kadang-kala nggak sabar. Nabi Ibrahim nggak noleh. Tentu beliau harus menyabarkan dirinya. Terus beliau jalan. Tanya lagi, ya Ibrahim, ila man takiluna? Ibrahim, kau titipkan kami ke siapa? Ini bayi masih kecil. Aku perempuan, gak ada siapa-siapa di sini. Terakhir kayaknya salah pertanyaannya. Akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu dengan ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una, berangkat kau Ibrahim, berangkat. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di sini. Ini keyakinan yang harus ada di diri kita. Ketika Allah berikan ujian kepada antum, yakin ujian itu sudah ditakar sesuai kemampuan antum. Loh, kenapa ada orang yang bunuh diri? Kita juga sabar dia. Nggak ada ceritanya Allah memberikan bala di luar batas kemampuan manusia. Kemudian dia mengatakan lebih baik saya bunuh diri. Nggak ada. Allah sudah takar. Cuma masalahnya tadi iman. Iman seseorang. Nabi Ibrahim tinggalkan jamaah. Udah berangkat beliau ke Palestina. Ditinggal nih anak. Nggak tahu gimana ceritanya. Kalau sekarang masih bisa video call apa, nggak tahu ceritanya. Benar-benar pasrah sama Allah Azza. Beliau berdoa, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sana, ya Allah. Berikan rizki kepada mereka, ya Allah. Berikan buah-buahan kepada mereka. Jadikan hati manusia, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia condong ke sana, ke lembah yang nggak ada apa-apa. Makanya kenapa sekarang condong 3 juta lebih manusia ke Mekah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan kenapa kita yang di sini kepingin ke Mekah. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim ke Palestina. Sekali-kali beliau nyambangin. Datang. Beliau datang naik buruk. Datang ke Mekah, nyambangin Ismail. Ismail sudah remaja. Udah besar. Orang tua itu kalau punya anak sudah bisa bantu orang tuanya, ya, nolong orang tuanya. Senang dia, bangga, masya Allah, barakallahu fiik, ya. Senang sekali, bahagia sekali dia dengan anaknya. Tahu-tahu mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allahu Akbar, gimana aja mah. Antum suruh korban sapi aja, kambing atau sapi, aduh Ustaz, lagi seret rezeki. Kemarin baru beli mobil Ustaz. Kemarin baru beli mobil. Suruh kurban nanti lah Ustaz, tahun depan insyaallah. Allahu Akbar jamaah. Antum bisa lihat
Nabi Ibrahim mengatakan kepada, dengan berat tentunya, ya bunayya. Baru datang ketemu sama putranya, ngomong. Pagi harinya ngomong sama anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Aku mimpi anakku, aku nyembelih engkau. Fanzur madza tara. Coba engkau pikirkan gimana pendapatmu. Gimana bapak suruh nyembelih anaknya. Antum sekarang untuk menyembelih hewan kurban aja, gimana kecintaan antum kepada harta. Wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa kita itu bakhil, jemaah. Bakhil. Padahal kita tahu harta kita akan kita tinggalkan. Tapi ditanamkan kecintaan kepada harta. Ini anak yang ditunggu 86 tahun, yang kemudian anak itu tumbuh besar, tahu-tahu disuruh sembelih. Nabi Ibrahim kerjakan, ngomong sama anaknya. Siapa yang perlu sabar? Bapak apa anak? Nah, dua-duanya jemaah. Itu Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang sabar, insyaallah ayahku. Laksanakan. Masya Allah jemaah. Itu Nabi Ismail. Dan disembelih sama Nabi Ibrahim. Bukan pura-pura ya. Kayaknya mau datang ganti, nggak ada. Kita kan kalau sekarang dengar ceritanya kan Allah ganti, nggak kayak gitu. Jadi dibawa beneran. Bagaimana Nabi Ibrahim merasa dia akan ditinggal sama anaknya, dan anaknya meninggal dunia di tangan bapaknya. Kita aja dengar anak kita meninggal dunia, sedih, tabrakan. Gimana sekarang akan jadi cerita Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya, engkau nyembelih anak. Itu berat ya, dibawa. Diasah itu belati supaya tidak terlalu sakit. Allahu Akbar jamaah. Diletakkan di lehernya. Nggak bisa jamaah. Artinya benar-benar disembelih, bukan pura-pura. Enggak. Allah gantikan dengan domba. Qad saddaqta ru'ya. Sudah engkau benarkan mimpimu. Ujian dari Allah. Dan Nabi Ibrahim mampu melaksanakan itu ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar balanya itu para nabi. Jadi yang bicara sabar tuh Nabi Ibrahim sabar ketika dia mendakwain ayahnya, dibakar sabar, nggak punya anak sabar. Kemudian setelah itu punya anak disuruh pisah sama anaknya, sabar. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Sampai mati. Berat ya Ustaz ya. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra. Itu yang membuat kita jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama, ma'a itu bersama. Kadang-kadang diterjemahkannya sesudah. Ada yang sesudah, tapi ini bersama. Fa inna ma'a. Ma'a itu artinya bareng, datang bareng dia. Kadang-kala antum datang sama siapa? Sama kemudahan. Di mana? Ini belakang. Bareng mana datang. Kita kadang-kala nunggu itu gak sabar. Kayak tadi yang nunggu hadiah itu. Ternyata datang gitu hadiah. Datang. Ada Nabi Ibrahim. Terus Nabi Musa. Gimana jamaah? Antum bisa bayangin. Ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel. Fir'aun yang berkuasa. Yudhabbihu abna'ahu. Itu bayi lahir disembelih. Laki sembelih. Gimana ibunya? Gimana orang tuanya? Ketika mau lahir sudah ditunggu sama bidan-bidan. Ditungguin. Yang hamil-hamil dikasih tanda. Hamil-hamil. Kapan lahiran? Datang. Laki sembelih. Disembelih. Bukan dibuang apa disembelih. Yudhabbihu.
Yang perempuan dibiarkan hidup, dijadikan budak sama Firaun. Na'udzubillah. Dan Nabi Musa dapat ujian itu. Kemudian kita tahu Nabi Musa sejak lahir dibuang sama ibunya. Bayangin. Kemudian dirawat sama Firaun. Lalu kejadian beliau melerai seseorang yang bertengkar kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi Musa meninggalkan Mesir, hidup mengembala kambing. Itu perjalanan gak tahu Nabi Musa mau kemana. Sudah meninggalkan Mesir sudah. Kemana gak tahu. Tapi di sini orang yang beriman. Udah engkau jalanin. Jalan aja. Nanti gimana? Allah akan kasih solusi. Tapi tadi kita perlu sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita dalam kitab Al-Mustaghithin Billah. Orang-orang yang hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ada cerita Abu Sufyan, Abu Hassan ya. Dia itu punya utang. Nah, sebagian kita ini hidup dengan hutang. Siapa yang gak punya hutang? Masya Allah, alhamdulillah, masih muda antum. Anak kasih hadiah. Nanti udah keluarga? Oh belum kan? Ya, nanti kalau sudah keluarga, mudah-mudahan gak punya utang juga. Nah, anak ketika bujangan, alhamdulillah jamaah gak punya utang. Nikah langsung punya utang. La haula wa la quwwata illa billah. Ini Abu Hassan atau Abu Sufyan diceritakan di situ. Waktunya sholat. Ada. Oke, kita sholat dulu, baru kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Jamaah kita akan sholat dulu, maka yang tadi di luar silahkan. Jazakallah khair.